Nah, ini dia. Kita coba lihat dulu ya. Ini masih segel atau masih dipakein plastik ya. Langsung aja ya teman-teman, kita unboxing di sini. Takutnya HP di dalamnya ini ada masalah ataupun HP-nya nggak nyala sama sekali. Nanti kita coba tes charging, kita coba tes kameranya dikit-dikit, kemudian suaranya, dan kita coba lihat layarnya nanti. Takutnya bermasalah di situ teman-teman. Oke, langsung aja di sini kita buka ya. Langsung aja bukanya seperti ini aja lah ya. Kita pletek aja langsung. Oke, nah gini aja. Oke, ini dia unboxing iQOO ya. Dan ini saya suka banget ya, model dari dashboardnya seperti ini cuy ya. Oke, kita langsung aja buka teman-teman ya. Oke, ini dia tuh, miring seperti ini tapi dia simetris ya, keren. Oke, kemudian kita coba lihat dulu ini smartphone-nya, gede ya. Nah, ini warnanya orange. Mantap ya, keren sih ini. Kita kesampingkan dulu, kita lihat dulu isinya. Oke, kita simpan dulu. Kemudian ada apa lagi di dalamnya? Seperti ini, dan ini ada case bening. Case bening seperti ini standar ya, silikon. Tuh. Oke. Case. Kemudian di dalamnya di sini ada apa nih? Kartu garansi ya, kartu garansi. Oke, nggak fokus, sorry. Nah, ini kartu garansi ya dari iQOO. Kemudian ada apa lagi nih? Panduan ringkasan ya dan lain sebagainya di sini. Kemudian ini kepala chargernya, teman-teman bisa lihat ya. Ini kepala chargernya 120 watt. Ini yang menjadi daya jual tingginya nih. Dan dia sudah menggunakan C2C cuy, bukan lagi tip A ke C. Jadi sudah C2C di sini ya. Dan ini adalah kabelnya. Teman-teman bisa lihat, gede ya, tebal, dan pastinya ini kabelnya original. Kabelnya original teman-teman, C2C ya. Dan ininya warna putih. Nanti kita tes juga dia ngecas apa tidak. Ini teman-teman ya, C2C, bisa lihat ya. Nah, itu disarankan kalau charging harus menggunakan kabel data bawaan ya, biar awet si smartphone-nya. Lengkap ya, casan masih ada dan pastinya ada cuy, keren. Kemudian apalagi di dalamnya? Di dalamnya di sini ada pin injektornya. Pin injektornya seperti ini teman-teman ya. Dia pin injektornya bulat seperti ini, nanti kita pakai juga. Oke, itu ya teman-teman, mungkin di sini ini keren sih dusnya ya. Cetakannya bagus tanpa penyok sama sekali. Ini good ya, build quality-nya bagus. Ini case-nya. Ini kitab-kitabnya simpan dulu aja sini. Pasti di sini kita siapkan dulu aja seperti ini cuy. Nah, ini nanti seperti ini. Ini SIM ejector. Nanti kita coba lihat ini case-nya. Ini smartphone-nya. Sekarang kita coba lihat smartphone-nya. Oke, kita langsung aja pletek ya dari sini ya. Kita coba lihat. Dan yang seperti ininya tuh nggak nempel di smartphone-nya ya. Biasanya ada nih yang kayak gini nempel di smartphone ya. Sekarang udah enggak nih. Kita coba buka ya. Pletek. Ini baru cuy, baru cuy. Tuh, lihat. Jadi dia di dalam layarnya sudah tersemat anti goresnya ya. Jadi di layarnya itu sudah ada anti goresnya, teman-teman. Ini udah mantep lah. Ininya. Nah, warnanya seperti ini. Dia ada gradasi seperti ini ya. Tuh, lihat. Nah, gradasinya seperti ini nih. Garis-garis seperti itu ya gradasinya. Ih, keren ya. Warnanya juga lihat. Kinclong banget ya. Warna emas sih. Kuningnya kuning emas gitu ya kalau saya lihat langsung. Kemudian ini untuk di bagian kameranya teman-teman seperti ini. Dan dia sudah ber-OIS ya. Nah, ini dia. Fotografi High Definition OIS ya. Kemudian di sini ada seperti ini. Seperti ini ada infrared blaster juga kalau nggak salah nih, sama mikrofon ya. Di sini tuh ya, stereo ya, teman-teman. Ini ya. Ini kita coba lihat dulu ya untuk ininya. Sebelum kita nyalakan, kita lihat dulu nih. Oke, ini dia. Seperti ini ya. Jadi
Ini untuk si ininya seperti ini ya. Jadi SIM 1 SIM 2 ya. SIM 1 SIM 2. Jadi nggak bisa pakai apa namanya, memori tambahan. SIM 1 SIM 2 udah itu aja. Oke. SIM 1 SIM 2 karena udah cukup lah internalnya, ini kan 256 GB. Oke, sekarang kita coba nyalakan nih. Kita coba nyalakan di sini videonya tanpa saya skip. Oke, seperti ini ya, lihat ya. Ini lucu kayak jeruk ya, teman-teman ya. Tuh. Gradasinya seperti ini. Oke, langsung aja kita coba nyalakan ya. Di sini ada volume up and down dan juga ada tombol power sekaligus fingerprintnya ya. Oke, langsung aja kita coba nyalakan, teman-teman. Ada baterainya apa tidak nih ya? Kita coba lihat. Oke, dia nyala. iQOO 5G. Oke, seperti ini. Power by Android. Kita coba lihat dulu. Mungkin belum di setting-setting dan lain sebagainya ya. Oke, nah ini dia, lihat teman-teman. Jadi pas pertama kali masuk dia tampilannya seperti ini ya. Tuh. Mantap sih, ini layarnya asli enak banget. Ini bahasanya udah pakai bahasa Indonesia. Seperti ini aja. Kita mulai aja teman-teman. Oke, ini dia Pip Store. Seperti ini ya. Kemudian untuk tampilannya seperti ini. Keren banget sih ini. Enak banget sih. Ya, saat dipegang juga enak. Emang ini sih desainnya melengkung gini ya. Tuh. Oke ya, sip. Ini untuk layarnya kalau menurut saya sih sekelas IPS ya, sekelas IPS, tapi dia ini gimana ya teman-teman ya? Bagus gitu teman-teman ya, bagus gitu ya. Kita coba lihat ya, untuk di bagian layar sih ini dalam pinggir-pinggirnya teman-teman bisa lihat nggak ini? Kita coba lebih fokuskan lagi. Kelihatan ada hitam-hitam atau tidak teman-teman? Nah, ini ada sensor proximity nih. Kalau misalkan teman-teman lihat tuh ada yang kedip-kedip ya, itu bukan LED cuy. Itu adalah sensor proximity. Nah, ini ada nih sensor proximity-nya nih. Ya, mantap sih. Mantap ya. Ada sensor proximity. Kemudian apa lagi? Kita coba lihat ya. Kita coba kameranya dulu. Oke, ini kita klik aja. Kita setuju aja dulu. Nah, ini hasil kameranya. Kita coba, ini 2 kali zoom juga masih nggak pecah sih, keren sih ya teman-teman ya. Kemudian kita coba settingannya seperti inilah ya. Stabilator, kemudian garis bingkai ya. Kemudian ini seperti ini, kalau kita coba lihat bagus sih, bagus ya, bening. Untuk kamera depannya seperti ini, bagus lah ya. Oke, ya juga sudah sensor seperti itu. Oke ya, sip. Kamera depan, kamera belakang, kemudian video. Nah, ini nih video nih teman-teman. Biasanya kalau misalkan yang sudah ber-OIS itu kita coba dengan menggunakan 60 fps 1080p. Kita coba sensornya nih, sensornya nyutan apa enggak nih, kita coba ya. Oke. Aman ya. Oke, aman ya. Oke, aman teman-teman ya untuk fokusnya. Oke. Nah, ini yang saya perlukan sih sebenarnya nih. Oke, aman ya, nggak senut-senut ya, nggak senut-senut gitu ya. Oke, seperti ini dia bisa sampai 4K 30 fps ya. 4K 30 fps. Ini lebih mantap lagi 4K teman-teman ya. Dan ini memang masih bawaan ya, untuk aplikasi kameranya masih bawaan seperti itu. Kemudian kita coba dengarkan suara nih, suaranya aman sih. Kita coba lihat dulu ya. Kemudian teman-teman klik add game. Nah, dia akan langsung mendeteksi game yang ada di sini atau semua aplikasi yang ada di smartphone-nya. Oke, kita coba lihat. Ada izin-izin ya, izin-izin seperti itu harus diizinkan ya, jangan di reject. Mode monster. Agree ya.
teman-teman geserkan di sini misalkan ya, kita save nih, confirm. Nah, dia ini nggak bakalan bisa tuh, malah dia jalan-jalan seperti ini. Oke guys, awas, aduh, mati. Juga bisa. Ini ganti brush juga bisa pakai B. Nah, single. Nah ya, udah kita setting. Ini cek coach ya, ini loncat spasi. Oke teman-teman ya, aman. Kembali lagi bersama saya di Lumayan sih ya. Oke teman-teman, untuk suaranya bagus, lumayan ya. Bawah dan atasnya mantap. Ini sudah terkoneksi dan ini belum kita coba update ya untuk versi terbaru daripada Pantouch OS nya nih. Kita coba ya, kita lihat dulu. Ini kita belum login dan lain sebagainya. Kemudian kita coba lihat dulu ke tentang teleponnya. Nah ini dia teman-teman ya, RAM-nya 12 GB, ini 2,7 GB. Untuk si prosesornya penyimpanan 256 dan sudah menggunakan Android 13. Tetap sih di sini nih. Nah ya tuh. Oke, sip ya. Android 13. Nah, ini dia. Kemudian apalagi nih? Charging. Kita coba ya. Ini posisinya sekarang 49% teman-teman ya. Oke, 49%. Kita coba tes ya. Kita coba charging. Sebentar. Kita langsung aja pakai kabel datanya nih yang sudah C2C dan ini apa namanya? Gede banget ya. Kepala chargernya gede ini, seriusan. Ntar kita coba pasang, langsung kita coba charge teman-teman ya. Oke, langsung dia charge. Kita coba lihat animasi chargingnya. Ntar kita cabut dulu ya, kita pasang. Ada animasinya apa enggak? Oh enggak ada ya, cuman petir aja seperti itu. Dan ini mungkin ada settingannya dan sedang charging ya, sudah masuk nih 120 wattnya, setengah jam 100% ya. Oke, itu teman-teman ya. Kalau saya coba lihat di sini, ini bisa sih berjalan dengan lancar. Dan ini untuk kameranya saya masih penasaran sih dengan kamera nih teman-teman, karena memang fitur-fiturnya juga ini keren-keren di sini ya. Ada dual view juga teman-teman ya di sini. Nah, ada bulan super juga, super moon ya. Mantap ya. Nah, ini ada panorama 64 megapiksel, foto live ya. Ini ada foto live juga. Kemudian film vlog. Oke, seperti ini. Kita coba lihat. Film vlog juga ada nih. Keren ya. Untuk di bagian sini, nah ini ada pro. Nah, ada pro juga. Kita bisa gunakan mode pro kamera ya. Kamera video maksudnya. Kita coba lihat. Ini fps-nya bisa nyampe 120 fps. Mode pro video edan sih ini mah cuy. Ini mah edan ini mah. Ini mah buat apa namanya? Buat video slow motion ini keren parah seriusan. Ini kalau dilihat dari kualitas video, ini kalau menurut saya sih, buat saya pribadi ini cocok banget cuy. Ya, cocok banget ini kalau buat saya, karena saya juga mungkin nanti ke depannya untuk rekam-rekam pas saat buat video itu saya pakai ini cuy ya, pakai kamera ini bisa 240, tapi di sini tidak mendukung ya. Oke, 1080 tidak mendukung 240, tapi maksimal di sini. Kalau ini baru dia bisa 240. Wih, edan cuy, mantep kali ya. Kalau ini, kalau 4K kita coba dulu pindahin ke sini. 4K nggak bisa ya, kalau di sini bisa dia. 4K dia cuman di 30 ya, 4K 30 fps. Apa sih yang penting 1080p bisa 120 fps. Ini gila sih, ini keren di mode pro nya ya. Mantep ini mah, buat slow motion enak ini cuy. Ini tampilannya juga enak banget tuh, jernih banget asli. Apalagi dia sudah ber-OIS gitu kan. Wah mantap ini mah, sip ya. Memang sih salah satu kekurangannya di smartphone ini dia nggak ada ultrawide. Tapi kadang ultrawide juga kalau HP-HP di mid range itu dia kurang maksimal lah ultrawide-nya teman-teman ya. Kecuali flagship saya baru oke lah kalau ultrawide. Kalau mid range masih cukup lah asal ada aja. Tapi ini oke lah. Kamera utama ber-OIS ya. Kita coba lihat masuk ke 30 fps.
Nih teman-teman lihat, dia gerak-gerak ya. Tuh, dia menstabilkan. Ini yang OIS yang ini ya, yang OIS yang ini kamera utamanya. Tuh, oke, sip, mantap teman-teman ya. Kita coba lihat ya, barusan sambil kita charging, sambil kita mainkan, sekarang udah berapa persen? Udah 53%. Cepet ya, sambil dimainin udah oke. Sip ya teman-teman ya. Jadi di sini charging oke, kamera oke, kemudian juga untuk kualitas layar juga nggak ada masalah di sini ya, aman ya. Nanti juga ini saya mau dibuka ya, untuk pelindungnya saya mau ganti pakai keramik matte. Oke, tapi sementara nggak pakai, langsung pakai keramik matte saya nanti ya. Ini kita di ini aja ya, tipis banget sih ini pelindungnya, nggak apa-apa, nanti timpa aja, langsung pakai yang keramik matte seperti. Tapi nanti sensitivitasnya mungkin berkurang ya, paling dicabut aja dulu gitu. Oke, itu teman-teman ya, sekilas ini iQOO ya, iQOO ya. Oke, keren sih ya. Seperti inilah unboxingnya ya, untuk reviewnya, performa, hasil skor Antutu dan lain sebagainya nanti saya kabari ya di reviewnya. Ini cuman sekedar untuk unboxing aja, full unboxing ya, dari awal sampai akhir seperti ini. Sedikitnya juga belum saya setting cuy, seperti itu. Oke, itu aja ya teman-teman ya. Jadi ini mantap ya, mantap, bekerja atau berjalan dengan baik, nggak ada masalah sama sekali. Oke, kita coba dulu ya untuk ininya, takutnya bermasalah juga di sini untuk si sidik jarinya. Kita masuk ke keamanan. Oke, ini saya masih ini ya, sidik jari. Kita coba, kita pakai pola aja, polanya gini aja lah, ini aja. Oke, kemudian nampilkan semua konten. Oke, kita coba langsung aja mulai ya. Sini izinkan, setuju. Oke, sidik jarinya sama seperti HP Bedren pada umumnya, seperti ini ya. Tuh. Oke, itu dia selesai. Dan kita bisa nambahkan beberapa sidik jari ya, beberapa sidik jari juga tuh bisa di sini teman-teman. Oke, wajah juga bisa ya, face unlock bisa di sini. Kita coba teman-teman. Mantap. Pakai ini nggak bisa dia. Harus pakai pola ya kalau gagal ya. Nggak bisa. Oke, sip, cepet ya, kehitungnya cepet ya. Ngampas. Kapas barusan. Oke, sip. Kualitas layarnya bagus cuy, seriusan. Ini kayak AMOLED asli, kayak AMOLED. Nanti kita bandingin aja sama punya saya, punya Poco F3. Itu dia kan sudah AMOLED, Dynamic AMOLED. Kita coba lihat nanti. Kayaknya nggak jauh beda sih. Ya, seperti itu teman ya untuk unboxingnya, sekaligus tadi beberapa hal yang saya coba tes. Saya akan coba pakai dulu sambil saya pelajari ini untuk sistem operasinya, kemudian softwarenya dan lain sebagainya. Saya pelajari dulu cuy. Oke, dan ya seperti itu aja. Sampai ketemu lagi nanti di video review lengkapnya cuy. Oke, sip.